Selamat datang di pembelajaran IPA kelas 7 besaran pokok dan besaran turunan. Di pertemuan sebelumnya, kita telah mengetahui apa itu besaran pokok dan besaran turunan. Lalu, apa saja yang termasuk ke dalam besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang tidak diturunkan dari besaran lain. Besar dan satuan dalam besaran pokok telah disepakati ilmuwan sebagai ukuran dasar. Besaran pokok terdiri dari 7 besaran. Semua besaran selain dari 7 besaran tersebut adalah besaran turunan. Jadi, kita hanya perlu hafalkan dan ingat 7 besaran pokok tersebut untuk memudahkan mengetahui besaran lain yang termasuk ke dalam besaran turunan. Kita bisa lihat tabel ini adalah tabel besaran pokok dalam satuan internasional. Nah, panjang satuannya adalah meter, disingkat M. Dimensinya adalah L. Dimensi ini adalah lambang untuk setiap besaran. Panjang dilambangkan dengan L. Yang kedua, massa, satuannya kilogram, disingkat kg. Dimensi untuk massa atau lambang untuk massa adalah M. Kemudian ada waktu, satuannya sekon. Dimensi untuk waktu adalah T, dilambangkan dengan T. Kuat arus atau ampere, kuat arus listrik, satuannya ampere. Dimensinya I. Kemudian suhu, satuannya Kelvin. Intensitas cahaya, satuannya kandela. Jumlah zat, satuannya mol. Cara mudah menghafal besaran pokok itu singkat dengan kalimat ini. Massa paling indah, waktu kunjung posisi. Massa, panjang, intensitas cahaya, waktu. Waktu, kuat arus, listrik, jumlah zat, dan suhu. Kita masuk ke besaran pokok yang pertama adalah panjang. Ini adalah alat ukur pada panjang. Meteran gulung dan penggaris mampu mengukur paling kecil hingga 1 mm. Tetapi jangka sorong mampu mengukur paling kecil hingga 0,1 mm. Sedangkan mikrometer sekup lebih kecil lagi. Dia mampu mengukur sampai dengan 0,01 mm. Dari keseluruhan alat ukur ini, anak-anak belum pernah kan mengukur dengan jangka sorong dan mikrometer sekup. Maka kita pelajari di slide selanjutnya. Ini adalah jangka sorong. Ini adalah skala pada jangka sorong. Skala itu adalah terdapat dalam alat ukur baku. Ini adalah tempat untuk meletakkan benda yang akan diukur. Bagaimana cara menghitung panjang benda dengan jangka sorong? Kita lihat bagian atas ini adalah skala utamanya. Bagian bawah ini adalah skala Nonius. Pertama-tama kita harus menentukan skala utamanya dulu di bagian atas. Kita lihat garis yang paling dekat dengan angka 0 di atas. Garis di atas yang paling dekat dengan angka 0 namun di sebelah kirinya. Ini dia ya. Sebelah kiri angka 0 ya. Di atas. Nah, nilainya 1,1, 1,2, 1,3, begitu seterusnya. Jadi skala utamanya adalah 1,1. Untuk skala Nonius, kita lihat garis yang berhimpit dengan SU. Ini adalah ada di angka 7. Garis lain tidak berhimpit, maka yang berhimpit itu adalah 7. 7 dikali 0,01 sama dengan 0,07. Kenapa dikali 0,01? Karena setiap garis pada SN itu bernilai 0,01. Kita lihat penjelasan di samping. Jadi kalau dia berhimpit di angka 7, maka harus dikali dengan 0,01 terlebih dahulu. Oke, hasilnya adalah 1,1 ditambah 0,07. Jadi hasil pengukuran itu didapat dari penjumlahan skala utama dan skala Nonius. Maka didapat hasilnya 1,17. Kita lihat cara menjumlahkan pecahan di samping ini. Cara menjumlahkan pecahan desimal, kita tidak boleh
ada jangka horizontalis skala utamanya di bagian atas, kalau di mikrometer sekrup skala utamanya di bagian depan, sedangkan skala logaritmnya ada di bagian belakang. Untuk mengukur panjang benda dengan mikrometer sekrup, kita akan pelajari di sini. Di bawah ini adalah garis SU. Setiap garis SU di bawah bernilai 0,05. Jadi SU itu ada dua garis ya, atas bawah. Kita lihat garis SU yang paling dekat dengan SN. Nah, kita lihat garis yang paling dekat itu adalah ada di bawah angka 5 yang ditunjukkan oleh lingkaran merah ini. Itu berarti skala utamanya adalah 5 ditambah dengan garis yang di bawah ini harganya 0,5. 5 ditambah 0,5 hasilnya 5,5. Sedangkan untuk menentukan SN, kita perlu melihat garis yang berhimpit dengan skala utama, yaitu ditunjuk oleh angka 30 ya. Kita lihat 30 ini garisnya garisnya berhimpit dan bertemu dengan garis SU ya. Maka kita perlu mengalikan 30 dikali 0,01. Kenapa dikali 0,01? Karena setiap garis pada skalananya bernilai 0,01, maka hasilnya adalah 0,30. Hasil pengukurannya adalah skala utama ditambah skala lurus, sehingga 5,5 ditambah 0,30 hasilnya adalah 5,8 mm. Kita masuk ke besaran turunan. Semua besaran selain dari 7 besaran pokok yang kita bahas sebelumnya adalah besaran turunan. Nah, besaran apa saja yang termasuk ke dalam besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Contohnya luas. Luas diturunkan dari 2 kali besaran panjang. Pengalian 2 kali besaran panjang, yaitu panjang kali lebar. Luas panjang kali lebar. Sedangkan volume juga termasuk contohnya, didapat dari panjang kali lebar dan kali tinggi. Itu berarti ada 3 besaran panjang. Kenapa semuanya dianggap besaran panjang? Berikut kita lihat dulu ya. Ini adalah contoh-contoh besaran turunan. Ada luas, volume, kecepatan, percepatan, konsentrasi. Lambang untuk luas adalah A besar, volume V besar, kecepatan V kecil, percepatan A kecil, konsentrasi yang besar. Kita bisa juga lihat lambang satuannya untuk diingat apa saja lambangnya. Kalau kita jabarkan dari tabel di atas, kita bisa lihat luas itu panjang kali panjang. Ya, panjang kali panjang berarti sama dengan panjang kali lebar. Kenapa? Karena sama-sama meter satuannya. Volume pengalian antara 3 kali besaran panjang. Karena meter kubik ya. Meter kali meter kali meter jadi meter kubik. Kecepatan merupakan pengalian turunan dari panjang dan waktu. Percepatan turunan dari kecepatan dan waktu. Konsentrasi turunan dari besaran mol dan 3 besaran panjang. Kita bisa lihat tabel besaran turunan ini dan rumusnya. Kita bahas yang pertama, luas. Sudah dibahas sebelumnya. Luas itu rumusnya panjang kali lebar, satuannya meter kubik, meter persegi. Oke. Yaitu termasuk besaran panjang. Dan L juga itu dimasukkan ke dalam besaran panjang karena sama-sama satuannya meter.
selanjutnya adalah ulangan harian bab 1 online. Jangan pernah lelah belajar, percaya segala jerih payah kamu tidak akan sia-sia. Terima kasih.